Nah, untuk mengimbangi ini akan terjadi reabsorpsi ion dan air di tubulus ginjal. Air akan keluar dari sel masuk ke ekstraseluler, sehingga akan terjadi keseimbangan antara intra dan ekstraseluler. Karena tubuh kita kan memang seperti itu, selalu berupaya untuk membuat keseimbangan atau homeostasis. Nah, akibatnya cairan di dalam sel akan berkurang sehingga terjadi dehidrasi intraseluler. Dan inilah yang menimbulkan rasa haus ya. Jadi kalau kita mengalami rasa haus, berarti memang intraseluler kita sedang mengalami dehidrasi. Apa tanda dan gejala yang bisa kita lihat dari dehidrasi primer? Yang pertama adalah rasa haus. Kemudian air liur kita sedikit sehingga mulut dan mukosa kering. Nah, yang berikutnya kalau itu berlangsung lama, kita akan menemukan kondisi oliguria ya, di mana urin sangat sedikit. Kemudian pasien akan lemas karena kalau kita kekurangan air, kita pasti menjadi lemas. Kemudian timbulnya gangguan mental seperti halusinasi dan delirium jika kondisinya terus dibiarkan atau tidak mendapatkan pertolongan. Kehilangan cairan yang sangat berat, lebih dari 5% atau 22% dari seluruh total body water kita, itu akan menyebabkan gangguan keseimbangan cairan yang berdampak terhadap gangguan metabolisme tubuh kita yang juga bisa mengancam jiwa. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menganggap sepele ya kekurangan cairan atau seseorang yang mengalami dehidrasi ya. Jadi kalau di rumah mungkin ada anak atau orang tua, benar-benar diperhatikan dengan sangat baik dan ditangani dengan baik. Penyebab berikutnya adalah dehidrasi sekunder. Dehidrasi sekunder disebut juga sebagai sodium depletion. Sodium ini adalah natrium atau garam. Nah, dehidrasi sekunder terjadi saat tubuh kehilangan cairan yang mengandung elektrolit melalui saluran pencernaan, misalnya saat muntah-muntah, saat diare yang sangat berat. Banyaknya cairan disertai elektrolit yang keluar dari tubuh mengakibatkan tidak hanya keseimbangan cairan terganggu, tetapi juga keseimbangan elektrolit ya, elektrolit dalam tubuh. Seperti di awal tadi kita sudah pelajari bahwa ketika air keluar ya dari dalam tubuh kita, tidak murni hanya air, tetapi juga ada elektrolit yang keluar. Penilaian dehidrasi berdasarkan tanda dan gejala. Yang pertama kita nilai keadaan umum, kemudian mata, air mata, mulut dan lidah, rasa haus, turgor kulit. Nah, kita akan menyatakan dia tanpa dehidrasi apabila keadaan umumnya baik, sadar, kompos mentis, kemudian matanya normal, air matanya ada, mulut dan lidahnya basah, rasa hausnya biasa, tidak haus, turgor kulitnya kembali dengan cepat. Kemudian kita katakan seseorang mengalami dehidrasi ringan atau sedang apabila keadaan umumnya gelisah, rewel, matanya cekung, air matanya tidak ada, mulut dan lidah kering, kemudian dia rasa haus dan ingin minum banyak. Turgor kulitnya kembalinya lambat. Dan kita akan mengatakan seseorang mengalami dehidrasi berat apabila keadaan umumnya lesu, lunglai, atau tidak sadar. Kemudian matanya sangat cekung dan kering, air matanya tidak ada, mulut dan lidah sangat kering, kemudian dia malas minum ya, atau tidak bisa minum karena tadi ya tidak sadar, bisa jadi dia tidak bisa minum. Turgor kulitnya kembali sangat lambat. Ini dinyatakan sebagai dehidrasi berat. Derajat dehidrasi dapat juga kita lihat dari penurunan berat badan. Kita katakan dehidrasi ringan apabila penurunan berat badan
4%, sekitar 4% pada orang dewasa, 4-5% pada anak. Dehidrasi sedang 6% pada orang dewasa, 5-10% pada anak. Dehidrasi berat 8% pada dewasa, 10-15% pada anak. Kemudian baik dewasa maupun anak bisa mengalami syok apabila penurunan berat badannya 15-20%, sama ya pada dewasa dan anak. Untuk dehidrasi pada anak, di dalam MTBS itu dimasukkan di dalam diare.